Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Kristianingrum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Cegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Januari 2022 lalu, publik sempat dihebohkan dengan tewasnya seorang anak di Jember, Jawa Timur yang diakibatkan penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil sebuah gambaran bahwa pelaku kekerasan bisa jadi adalah orang yang paling dekat dengan anak, yaitu orang tua kandung anak sendiri. Banyak orang tua menganggap bahwa mendidik anak dengan cara kekerasan adalah cara yang paling tepat agar anak menjadi patuh dan disiplin. Padahal kenyataannya tidak demikian. Anak yang dibesarkan dengan cara kekerasan cenderung menjadi temperamental dan sulit untuk diatur. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan jalan tidak menggunakan fisik, yaitu seperti membentak, mencemooh, dan mempermalukan anak. Kekerasan non-verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan jalan melukai anak secara fisik, yaitu bisa saja dengan menendang, memukul, atau menampar anak. Jika luka di tubuh anak yang disebabkan oleh kekerasan secara fisik berlebihan, maka anak bisa jadi cacat seumur hidup ataupun meninggal dunia. Faktor-faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Tingkat pengetahuan orang tua. Pada umumnya orang tua terkadang kurang memahami tentang ilmu perkembangan anak, karena tidak semua anak memiliki perkembangan yang sama satu sama lain. Hal itu mendorong orang tua untuk memiliki ekspektasi tinggi terhadap anak berdasarkan apa yang dilihat orang tua terhadap anak-anak lain. Orang tua terkadang menganggap bahwa anak sudah mampu melakukan sesuatu terhadap apa yang dikehendakinya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hal itu membuat orang tua marah sampai membentak dan bahkan memaki-maki anak. Tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung berpeluang sedikit untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dan orang tua yang memiliki pendidikan rendah akan cenderung berpeluang besar untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Pengalaman orang tua. Orang tua yang dibesarkan dengan cara kekerasan, maka akan cenderung mewariskan kekerasan terhadap generasinya pula. Pernikahan dini. Dengan menikah di usia yang terlalu dini, orang tua cenderung belum siap untuk memikul tanggung jawab, terutama membesarkan anak dengan cara yang baik. Kurangnya ilmu parenting. Ilmu parenting adalah ilmu pengasuhan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Karena tidak semua anak memiliki pola pengasuhan yang sama. Anak yang terlahir normal tentu akan sangat berbeda dengan pengasuhan anak yang memiliki gangguan mental. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang bisa mengakibatkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Tingkat ekonomi antara keluarga yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Jika rendah, maka peluang untuk melakukan kekerasan terhadap anak maka sangat tinggi. Karena orang tua dengan ekonomi rendah biasa memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan orang tua yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Perceraian adalah kasus yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun itu. Karena perceraian adalah kasus yang menyakitkan. Jika ada yang bilang perceraian dilakukan secara baik-baik, maka itu adalah bohong. Karena tidak mungkin kalau misal baik-baik tapi bercerai. Terkadang orang tua yang bercerai akan menjadi single parent atau orang tua tunggal. Orang tua tunggal adalah orang tua yang menjadi ibu sekaligus ayah atau ayah sekaligus ibu. Maka dirinya akan cenderung melakukan kekerasan terhadap anaknya karena
karena bisa jadi dirinya lelah untuk menjadi ayah atau ibu atau ayah untuk anak-anaknya. Stres. Setiap manusia pasti pernah merasakan namanya stres. Namun jika stres dikelola dengan baik, maka akan menjadi stres yang baik juga jika diarahkan ke jalan yang positif. Namun jika stres diarahkan ke jalan yang negatif, maka akan dapat mengakibatkan hal yang tidak baik, seperti orang tua yang stres dan cenderung melampiaskan rasa stres itu terhadap kekerasan kepada anak. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak. Jika kekerasan fisik, maka anak akan menderita luka pada tubuhnya dan dapat meninggal dunia jika kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang sudah terlanjur berat. Anak cenderung kurang bisa mengendalikan emosi. Anak yang sering mendapatkan kekerasan pasti tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Anak menjadi kurang percaya diri dan menutup diri. Tindakan kekerasan, terutama secara verbal, dapat menjadikan anak menjadi kurang percaya diri dan menutup diri dari lingkungannya. Sering merasa cemas atau takut jika melakukan kesalahan. Anak yang sering mendapat tindakan kekerasan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan. Anak menjadi stres dan depresi. Anak yang sering mendapat tindakan kekerasan, maka cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak pernah mendapatkan kekerasan. Hubungan orang tua dan anak menjadi kurang baik. Jika kita melakukan orang lain dengan baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Begitupun juga dengan anak terhadap orang tuanya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik, maka anak akan cenderung melakukan orang tua dengan baik juga. Upaya atau strategi untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Memberikan bimbingan kepada orang tua bagaimana cara mengolah stres yang baik. Memberikan pelajaran dengan cara memberikan dukungan psikologis pada orang tua. Meningkatkan kelekatan hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Pembelajaran tentang manajemen emosi ketika mengasuh anak, agar pada saat berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan atau di luar batas, orang tua dapat bersikap lebih tenang. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dengan dampak kekerasan terhadap anak melalui platform yang menyenangkan seperti sosial media, seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya, atau juga dapat melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Mencegah timbulnya masalah kekerasan pada anak melalui kegiatan diseminasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan dampak kekerasan terhadap anak. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi tentang perlindungan terhadap anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.